Pandemi COVID-19 membuat pemerintah harus lebih kreatif lagi dalam menggenjot penerimaan negara. Berbagai wacana mencuat, mulai dari menaikkan PPN hingga kini terdengar wacana tax amnesty jilid 2. Selanjutnya, pemerintah berencana menggulirkan kembali program pengampunan pajak atau amnesti pajak yang pernah dilakukan pada tahun 2016 yang lalu. Pengampunan pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan negara kembali mencuat ke publik wacana tax amnesty jilid 2. Kalau Anda dalam negeri, agenda pengampunan pajak atau tax amnesty jilid 2 nampaknya semakin terkuat. Pasal Pak, mohon izin nih Pak, banyak nih dari sahabat Perkopi yang bertanya melalui DM Instagram kita. Dia tuh bertanya bagaimana pandangan Perkopi terhadap tax amnesty jilid 2 ini Pak. Tax amnesty jilid 2. Sebelum kita bahas urgensi justifikasinya yang nanti kita akan sampai sana gitu ya. Tapi kita akan bahas dulu keadaan yang melatar belakangi wacana tax amnesty jilid 2. Oke, jadi kita tahu di tahun 2020 itu kita mendapati pengumuman COVID-19 kasus pertama di Indonesia. Dan seterusnya diikuti oleh beberapa banyak kasus lainnya hingga sekarang. Nah, dampak yang terjadi dari pandemi COVID-19 di tahun 2020 itu tentu saja menyerang juga sektor ekonomi bisnis Indonesia. Yang mana memang ada dua tipe dari para bisnis yang terjadi di 2020, di mana apabila bisnis tersebut sebelum pandemi itu posisinya sudah drop, di kala pandemi semakin drop hingga banyak yang bangkrut. Sementara jenis bisnis yang kedua itu bisnis yang sudah stabil sebelum pandemi, kemungkinan besarnya itu dia akan turun sedikit tapi akan naik lagi gitu ya. Contohnya mungkin yang kita rasakan itu perubahan dari dine-in restoran. Biasanya itu kita kan langsung datang aja, tapi sementara COVID kita nggak bisa kemana-mana gitu kan. Akhirnya bisnis restoran tersebut di kala pandemi itu penyesuaian di bulan-bulan awal maraknya pandemi, dia akan turun sedikit untuk penyesuaian, tapi dia akan naik lagi. Bisa dilihat dari cara mereka sekarang berdagang. Yang biasanya itu mereka dine-in, sekarang harus jual frozen dan juga melalui online gitu kan. Seperti itu. Nah, kaitannya ke pajak, dari bisnis-bisnis yang tipe pertama tadi yang sudah disebutkan, yang dia sebelum pandemi kondisinya sudah drop dan semakin drop di kala pandemi, tentu saja berkenaan dengan penerimaan pajak. Tapi bukan cuma penerimaan pajak, tapi juga anggaran belanja negara juga meningkat jauh untuk mengantisipasi efek dari pandemi COVID-19 yang menyerang langsung perekonomian negara kita gitu kan. Kita harus ucapkan provisiat kepada teman-teman di Direktorat Jenderal Pajak karena dari target penerimaan 2020 dengan Perpres nomor 72 tahun 2020 yang mana ditargetkan 1.198,8 triliun dapat terrealisasi sebesar 85,65% dengan nilai 1.019,56 triliun. Nah, anggaran belanja yang tadi saya sebutkan di tahun 2020 itu senilai 2.589,9 triliun, yang mana dengan defisitnya penerimaan kita memang kita harus berhutang. Tapi yang perlu dipahami adalah karena banyak nih yang kita dengarkan, wah posisi hutang luar negeri kita bagaimana nih sekarang nih, waduh hutangnya ugal-ugalan. Nah, yang perlu kita pahami adalah komposisi hutang kita 84% itu dari SBN.
surat berharga negara yang mana itu relatif aman karena kan investor dan pasar uang gitu ya. Tapi juga 16%-nya memang dari pinjaman luar negeri. Dari komposisi hutang kita tadi, kita memiliki porsi denominasi rupiah sebesar 77%, yang mana sebagian besar juga dimiliki oleh investor domestik. Pemerintah tetap waspada, pemerintah tetap prudent mengelola dengan kehati-hatian dari hutang negara kita, tetapi ini menunjukkan bahwa pengelolaan hutang kita masih dalam kategori baik. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang teks amnesti jilid 2, nggak afdol kalau kita tidak evaluasi teks amnesti pertama yang di Indonesia lakukan tahun 2016 sampai 2017, di mana para wajib pajak yang berpartisipasi sebesar 900.000 wajib pajak dengan 4.000 triliun harta yang diungkapkan dalam teks amnesti. Bagaimana dengan target dan realisasinya? Nah, targetnya itu pada saat itu kita 165 triliun, yang mana realisasi yang tercapai sebesar 69% atau 114,02 triliun. Teks amnesti pertama di Indonesia tahun 2016-2017 dilatar belakangi oleh urgensi dari pemerintah yang ingin meningkatkan basis data dari wajib pajak Indonesia, yang mana dengan basis data tersebut diharapkan dapat ditempuh berbagai upaya untuk meningkatkan tax ratio kita. Tetapi kemudian di tahun 2020 dengan situasi pandemi COVID-19, tax ratio kita memang turun di angka 8,3%. Hal ini tentu belum menggembirakan kita, di mana kami dari Perkopi pun terus berupaya bersama-sama pemerintah sebagai mitra pemerintah untuk meningkatkan tax ratio dari para wajib pajak Indonesia. Teks amnesti jilid 2 Indonesia, gitu kan. Nah, apakah ada negara-negara lain yang melakukan teks amnesti lebih dari sekali dalam satu generasi? Jawabannya ada. Kita punya Afrika Selatan dengan 2 kali, India 12 kali, dan juga Amerika sebanyak 111 kali. Tapi pertanyaan kemudian, apakah Indonesia untuk mengatasi krisis shortfall pajak ini, apakah betul-betul teks amnesti jilid 2 adalah solusinya?